Ada 2 pilihan, saya nggak lakukan atau saya refleksi ke diri saya. Hmm. Apa yang membuat saya malu? Ya. Apa yang perlu saya lakukan Ya. untuk Dan mengatasi rasa malu. refleksinya akan dapat mampu dilakukan, karena kan bicara refleksi bukan berarti kita melihat ke kelemahan kita, tapi bagaimana apa yang saya perlu lakukan untuk Yes. mencapai tujuan saya. Yes. Poros. Itu masih di self awareness, Yes. belum ke poros. Iya. Belum Oke. ke poros, itu baru ke reflektif. Nanti kan dari reflektif itu bisa saja muncul, kenapa saya malu ya? Oh, saya takut ditolak orang. Kenapa saya takut ditolak orang? Reflektif nih dia. Karena saya belum kompeten jelasin asuransi. Ngomongnya belum bagus. Ngomongnya belum bagus, Saya gitu baru kan. gitu Karena ya. saya baru. Nah, berarti dia tahu dong apa yang saya mesti latih. Saya harus sering latihan. Ya, Oke. gitu. Atau self refleksi. Aduh, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya itu anti asuransi. Dia banyak dibohongi nih sama agen-agen asuransi sebelumnya. Yes. Jadi kalau saya tiba-tiba ngomong asuransi ke sana, Ya udah langsung ditolak. Ya salah gitu kan. Berarti kalau gitu supaya saya tidak ditolak, saya harus bangun relasi dulu. Iya. Berarti saya harus perlu melatih diri untuk membangun relasi sehingga orang bisa menerima saya. Ya. Ya, saya ketemu satu agent yang dia dalam waktu 6 bulan gitu, 6 bulan dia bisa naik posisi dengan cepat. Padahal lingkungannya itu anti asuransi. Apa yang dilakukan? Dia bilang gini, saya itu kalau saya ngomongin asuransi ke teman-teman saya pasti diketawain. Kenapa? Karena dia taunya saya adalah arsitek. Kalau saya ngomongin mengenai bangunan, orang percaya. Yes. Begitu saya ngomong, kan apa hubungannya arsitek sama asuransi? Nggak nyambung. Ya kan? Jadi mereka pasti nggak percaya sama saya. Ya. Gimana caranya supaya mereka percaya sama saya? 2 bulan pertama, dia melatih diri dia untuk jago klaim. Dia ke rumah sakit? Dia ke rumah sakit, dia minta leadernya ngajarin dia klaim supaya gampang dibayar seperti apa. Dan dia mulai ngomong ke teman-temannya, gue nih sekarang di asuransi, ya kan, gue lagi belajar klaim. Jadi kalian kalau punya masalah klaim datang ke saya. 2 bulan dia sangat ahli di klaim. Bulan ketiga, klien datang sendiri. Betul. Itu self awareness sama self knowledge-nya dia kuat sekali. Dia tahu diri dia dan dia tahu dirinya, dia tahu apa kendalanya, dia tahu kalau dia tabrak dampaknya apa, dia benjol gitu kan. Dan dia tahu bagaimana caranya memastikan supaya itu tidak terjadi. Tapi itu baru levelnya awareness sama knowledge, belum sense of self. Sense of self jauh lebih penting dari itu, yaitu berakar. Nah, teman-teman, dalam bahasa Indonesia, self knowledge itu kan tahu diri. Self awareness itu sadar diri. Tapi yang menarik di bahasa Indonesia ada istilah mawas diri. Mawas diri ada di manakah? Next. Nah, ini adalah kesimpulan. Tapi ini bukan bicara mawas diri ya, teman-teman. Ini nggak ada hubungan sama mawas diri. Ini penjelasan mengenai sense of self. Mencakup persepsi terhadap nilai, keyakinan, motivasi, serta peran kita dalam konteks sosial budaya. Itu bukan hanya mengetahui fakta-fakta tentang diri. Kalau fakta-fakta tentang diri itu saya tulis ya. Ya, apa aja tuh. Tetapi juga melainkan juga merasakan keterhubungan identitas pribadi yang unik dan otentik. Ya, ini kalau teman-teman lihat, ini definisi dari Google ya, teman-teman, dari ChatGPT ya, bicara mengenai sound of self supaya lebih jelas. Jadi bukan hanya bicara mengenai tahu diri, bukan bicara mengenai sadar diri, tapi mengenai diri saya dan nilai-nilai yang saya yakini dan peran saya dalam kehidupan. Otentik. Nah, menariknya adalah mawas diri itu tidak ada bahasa Inggrisnya. Sama seperti sense of self, nggak ada bahasa Indonesianya. Ya, jadi mawas diri tidak ada bahasa Inggrisnya, Sense of self tidak ada bahasa Indonesianya. Ya, yang paling mendekati bahasa Indonesia ada disebut jati diri. Tapi jati diri itu tidak sama dengan self on self. Nah, mawas diri itu sebenarnya self awareness ditambah dengan nilai-nilai budaya.
Kalau kita bicara di dalam bahasa Indonesianya, teman-teman. Nah, jadi mawas diri itu adalah jembatan dari self awareness menuju sense of self. Jadi kalau teman-teman mengerti definisi mawas diri, itu adalah perjalanan Anda dari self awareness menuju sense Sense of of self. self. Yes. Mawas diri. Mawas diri. Menarik. ini mawas diri itu kearifan lokal kita. Itu luar biasa Itu sih. bukan Kalau dari teman-teman mempelajari mengenai mawas diri. bukan dari kita, itu sudah berlaku ratusan tahun yang lalu. Mawas diri itu yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita. Itu kan Zaman yang membedakan banyak orang sudah training, pelatihan, tapi kalau tidak ada mawas diri, gak ada wisdom orang bilang. Yes. Apakah begitu Pak Steph? Yes. Karena mawas diri itu bukan hanya Jalan, bicara bukan? self awareness, tapi juga bicara apakah kesadaran saya ini sesuai dengan budaya saya, dengan nilai-nilai saya. Iya. Tapi mawas diri tidak sampai ke level siapa saya. Yes. Identitas. Ya, mawas diri tidak pernah bertanya mengenai siapa saya, mau kemana saya, untuk apa saya diciptakan. Mereka tidak Mawas pernah diri bicara proses dalam bicara proses. keputusan-keputusan. Ya, apakah sesuai dengan nilai-nilai hidup saya? Nilai budaya, norma. Jadi- Kalau self awareness tidak bicara nilai. Yes, Pak. Menarik banget Pak. Mawas dirinya mana nih Pak? Tampilannya belum ya Pak? Enggak, Ditunggu-tunggu. Memang nggak ada. Enggak. Ini hanya karena enggak relevan dengan Lead to Grow. Ini hanya sekedar menjelaskan bahwa ada keterkaitan antara self awareness dengan sense of self. Dan Itu kita punya kearifan juru lokal. kuncinya loh Pak, kok nggak ditampilin Ya. Pak? Itu juru kuncinya loh. Oh menarik, untung saya ikut Pak. Mungkin Nah, jadi kita bisa ngecek ya sebenarnya. kita dapat ngecek Kita apakah ngecek. self of self saya sudah bertumbuh atau belum. Apakah saya sudah memulai sense of self saya atau enggak. Adalah dimulai dengan apakah saya mulai bertanya siapa saya sebenarnya. Ngomong sama diri sendiri ya Ya, Pak. pada waktu saya mulai bertanya ke diri saya, mengapa saya goyah ketika ditekan? Mengapa lelah saat keadaan, kan lucu ya, keadaan baik-baik aja kok malah lelah? Kayak orang kurang bersyukur. Sepertinya, Yes. gitu kan? Dan terutama, apa makna dari pencapaian saya? Jadi kalau teman-teman sudah mulai bertanya ini, sebenarnya teman-teman sudah mulai perjalanan menuju sense of self. Kapan teman-teman sudah sampai di level sense of self? Pada waktu teman-teman sudah menemukan jawaban dari ini. Oke. Dan pertanyaan ini natural. Natural dalam arti ini adalah proses pertumbuhan. Menerima. Proses pertumbuhan sebagai seorang pemimpin. Ketika dia sudah mempunyai self-knowledge, mempunyai self-awareness, barulah dia mulai bertanya, saya ini sebenarnya siapa ya? Saya mau apa ya? Who am I? Itu juga pertanyaan-pertanyaan yang sering saya lontarkan pada saat pelatihan. Dan sebagian orang struggling sih untuk menjawab, who am I? Betul, setuju Pak. Setuju. Ya. Who am I? Luar biasa ya Pak, mendeskripsikan diri sendiri. Ya. Betul. Kalau self knowledge lebih gampang. Di mana saya kompeten? Di bagian mana saya nggak kompeten? Ya, saya jago ngomong. Ya, lebih gampang kan? Yes. Ya, kalau self awareness sedikit lebih susah, tapi juga nggak sulit. Dalam kondisi apa saya gampang marah? Dalam kondisi apa saya gampang tersinggung? Dalam kondisi apa saya dapat hilang kontrol? Itu lebih mudah untuk dijawab. Tapi pada waktu kita memutuskan untuk bertumbuh dari self awareness menjadi sense of self, kita mulai mempertanyakan siapa saya? Saya siapa? Apa tujuan hidup saya? Kenapa saya diciptakan? Kenapa saya lahir di keluarga seperti ini? Kenapa saya lahir di Indonesia? Kenapa kalau saya ngomong saya cadel? Apa gunanya cadel buat hidup saya? Nanya terus ya Pak. Ya. Dan yang paling menarik makna dari apapun yang saya sedang terima. Ya. Betul. Jadi Pak Ivan ada bicara tentang natural. Maksudnya apa ya Pak? Natural bahwa pertanyaan-pertanyaan ini akan muncul seiring dengan bertumbuhnya kita sebagai seorang pemimpin. Yes. Ketika kita hanya bertanya, apa keunggulan kita? Ya, itu berarti baru di Belum. knowledge. Ya kan? Knowledge. Ketika kita mulai bertanya siapa saya ya sebenarnya, who am I? Lalu ketika kita ada penekanan-penekanan, ada pressure-pressure dari kanan kiri, tekanan dari market, kita mulai goyah. Itu tandanya bahwa kita mencari sebuah yang lebih daripada self-awareness. Kita mencari sebuah anchor. Kita mencari sebuah identitas diri kita. Apalagi kita mulai kadang-kadang gua bagus,
omset gue bagus, anak buah gue jalan, tapi gue badan capek banget ya. Kenapa ini? Itu mulai tanda-tandanya bahwa kita mencari sesuatu yang lebih. Itu tanda-tanda bertumbuh. Seperti tanda-tandanya ketika kita lihat suatu pohon, itu mulai ada bunga. Berarti tanda untuk Ya, berbuah. berbuah. Ini juga sama, seperti itu. Hmm. Dan teman-teman jangan khawatir bahwa ini adalah sebuah proses. Ya, Jadi pertumbuhan ya pasti akan ada ketidaknyamanan dan Betul lain-lain. banget. ya, dan Kita ini awal daripada transformasi. Jadi teman-teman tahu bahwa ulat sebelum jadi kupu-kupu, Menjadi maka kepompong. dia akan masuk di dalam kepompong. Ya. Dan di kepompong itu adalah penuh dengan penderitaan. Ya. Kupu-kupu itu sebelum keluar, dia harus berjuang kan Hmm. dalam kepompong itu. Ya, Betul ya? untuk keluar dari kepompong itu Dia cuma dua perjuangan pilihan. Dia menyerah atau dia berjuang sampai keluar. dan menjadi kupu-kupu yang indah. Ya. Hmm. Nah, pada waktu saya mengalami tekanan, pada waktu saya punya keinginan dan keinginan itu berdampak, saya menolong, pertanyaan sederhana sih, saya menolong orang untuk bertumbuh. Hmm. Setelah dia bertumbuh, dia pindah ke orang lain. Pertanyaannya, saya tetap menolong orang untuk bertumbuh atau saya berhenti untuk menolong orang? Yes. Yes. Atau malah jadi dendam. Atau saya malah dendam, atau saya jadi sakit hati. Menarik diri. Ya, Iya. ya, karena kita semua akan mengalami proses itu. Saya dan Ivan tuh ngalamin banyak teman-teman. Mungkin Bu Betty tahu berapa banyak teman-teman yang saya bantu dan akhirnya mereka malah jadi saingan, malah mereka Hmm. jadi tusuk dari belakang. Ya. Itu hal yang sangat normal dan itu akan dialami oleh semua orang. Ya. Pilihannya cuma dua. Saya berhenti untuk menolong orang. Saya berhenti untuk tetap menumbuh kembangkan seseorang, Yes. ya kan? Dan lalu cari aman. Ya. Kalau saya seperti itu, saya tidak bertumbuh. Udah stop. Ya, nggak to grow. Ya, atau Hmm. ya sudah. Ya, ini Apa? memang sudah Ya memang akan prosesnya ke terjadi, sana. gitu, akan terjadi. Karena memang visi saya menciptakan orang-orang punya standar internasional. Ya. Dan kalau mereka bertumbuh mencapai standar internasional lalu nggak mengakui saya, nggak penting. Yang penting saya tahu saya punya peran di mereka. Selesai. Disitulah kita pernah, saya pribadi sangat bersyukur kalau bisa bertemu dengan para pemimpin-pemimpin yang punya jiwa besar. Mungkin itu deh Pak ya, proses-proses pasti mereka sudah melewati Yes. itu. Kita semua Pasti akan melewati mengalami itu. itu. Bukan melewati, kita semua pasti akan mengalami itu. Hmm. Disitulah tantangannya. Apakah kita mau tetap berjuang sampai lewat atau kita berhenti Yes. dan mati seperti ulat tadi. Ya. Mati Berhenti. bukan berarti mati, tapi mati bahwa kita tidak, potensi kita Tidak bertumbuh. Ya. Ya. Dan kalau orang lain bertumbuh, kita nggak bertumbuh, ya ketinggalan. Yes. Betul. Betul ya? Ya. Karena bicara setiap dari kita kan sebenarnya proses dalam hidup ya Betul. Pak ya. Ya, jadi Bertumbuh itu ya sesuatu yang Betul, Bang. sebenarnya paling sehat. ya, kalau Bu Betty tahu bahwa sudah lama saya ingin nulis buku ini Ya, betul dan Pak. selalu tidak terjadi. Sudah 20 tahun. Benar-benar. Gitu kan? Ya. Dan ada banyak orang yang mungkin lalu akhirnya lebih maju dari saya. Hmm. Dan banyak orang bertanya, "Steve, kenapa?" Ya sudah, saya jalan terus. Hmm. Ya, tetap berusaha menumbuh kembangkan orang. Hmm. Dan buku ini terjadi karena ada seorang gendut tiba-tiba datang ke saya, ada sebuah buku. Jadi apa saya sama sekali. Saya kenal tuh orangnya nampaknya itu. Waktunya datang Saya dia kenal datang. banget itu orangnya. Ya. Dan Karena kita memang percaya itu sudah waktunya. pada waktunya, Ya. pada waktunya Ya. itu akan terjadi. Yes, betul Pak. Dan kita percaya bahwa Tuhan pasti menyiapkan waktu yang betul-betul pas. Pas. Ya. Disitulah waktunya kita untuk berbuah. Yes, betul Pak. Setuju Pak. Setelahnya ini apa? Dan proses itu akan manis sekali. Kalau kita tidak menyerah. Yes. Kalau kita terus mau berjuang. Ya, akan manis pada waktunya. Oke, next. Pertanyaan yang menarik adalah bagaimana perjalanan saya untuk sadar diri supaya saya benar-benar melatih diri saya untuk menjadi responsif, bukan menjadi reaktif. Nah, sahabat saya Ivan ini sangat ahli di dalam mengenal peta diri menggunakan Johari Window. Wow, Silakan, Johari Window. Menarik nih, menarik. Jadi sekali. memang kalau kita bicara ya soal Johari Window ini kayaknya udah umum banget ya. Bahkan banyak pemimpin pun sudah baca atau sudah pernah ikut pelatihannya dan berbagai macam. Tapi saya mencoba menggunakan peta Johari Window ini sebagai peta diri, di mana kita untuk melatih kesadaran kita. Karena memang sepanjang daripada buku kita yang pertama ini, Steve,
Ya. Bahwa kita bagaimana kita melatih kesadaran itu supaya kita bertumbuh Ya. dengan lebih efektif. Salah satunya adalah kita dengan menggunakan peta diri ini. Teman-teman saya rasa sudah tahu definisi daripada masing-masing. Ada open area, ada blind, ada hidden, ada unknown area. Banyak ini sudah di eh, di Dipetakan ya. dipetakan atau dibaca atau bisa dilihat di beberapa referensi dan buku-buku. Ya, kita coba lihat area terbuka, bagaimana hubungannya dengan kita mencapai kesadaran diri. Silakan. Area terbuka itu kita tahu bahwa apa yang orang lihat dari kita dan apa juga yang kita tahu mengenai diri kita. Itu open area. Di sini adalah bukan menyangkut buka-bukaan, tapi menyangkut courage, keberanian kita untuk terlihat apa adanya. Keberanian kita untuk terlihat nggak jaim. Apa adanya. Saya ya seperti ini. Otentik. Otentik. Karena keterbukaan itu muncul dikala kita merasa aman. Kalau kita tidak merasa aman, kita mau buka diri, nanti ada yang nusuk dari belakang. Kita akan selalu was-was. Dengan kita ada keberanian kita membuka diri kita. Artinya keterbukaan itu harus muncul dari satu ruang yang aman. Ini yang erat sekali hubungannya dengan psychological safety. Di mana kita ada di dalam sebuah ruangan yang aman supaya kita bisa membuka diri kita. Ya. Yang kedua adalah mengenai yang kedua silakan. Hidden area. Hidden area kita tahu bahwa ini adalah bagian yang orang kita tahu, tapi orang lain mungkin tidak tahu. Kita berusaha menjaga privasi kita. That's important. Karena setiap manusia individu. Individu itu harus ada privasinya kan. Dan privasi ini menumbuhkan keseimbangan antara area terbuka. Ingat, kadang-kadang orang bilang bahwa membuka diri itu adalah harus transparan. Harus buka-bukaan. Benar nggak sih buka-bukaan? Artinya apa yang kita alami semuanya kita buka kepada teman-teman di sekitar kita. Apa yang kita dengar kita kasih tahu. Apa yang kita rasakan kita kasih tahu. Itu berbeda dengan transparansi. Di mana kita berbagi secara selektif dalam mengkoneksikan sesuatu yang otentik dari dalam diri kita. Nah, resikonya adalah semakin besar hidden area, ini semakin besar potensi kita berpotensi besar terhadap salah paham. Artinya, kadang-kadang kalau kita tetap menjaga hidden area sebagai sesuatu blok, itu orang akan banyak salah paham mengenai kita. Jadi kita perlu transparansi, kita perlu menjelaskan jalan pikiran kita, tetapi dalam bentuk yang selektif. Yang ini kita sebut menemukan sebuah keseimbangan. Pak Ivan, bagian Ya. ini apakah yang dimaksud ini kan bicara sebenarnya komunikasi ya Pak ya? Betul. Ada kondisi, ada hubungannya dengan komunikasi. Kita Relasional bu tepatnya. apa Pak? Relasional tepatnya. Relation. Betul. Oh. Relasional. Oke Di Pak. dalamnya ada komunikasi. That's right. Yes Pak. Oke Pak, lanjut Pak. Yang ketiga kita lihat dulu ya Bu ya. Ya. Yang ketiga adalah mengenai blind. Blind itu adalah sesuatu yang kita nggak lihat. Tapi orang lain bisa lihat dari kita. Kita nggak sadar kalau diri kita itu misalkan sering meremelek sendiri misalkan. Tapi orang lain yang melihat kita. Mungkin saya tidak sadar ketika bicara dulunya tangan saya goyang-goyang begini. Orang lain yang bicara, lu goyangan terlalu banyak gitu. Dan orang itu bisa mendapatkan blind spot kita jika kita mau mendengar dari orang lain. Mau membuka diri, mendengarkan umpan balik. Feedback. Ada dua nih. Kita berani nggak nerima umpan balik? Itu nggak enak Pak. Waduh.
Mama mama Saya dikritik gitu. Waduh. Ini kita bisa terima apa enggak? Dan juga ruang aman bagi orang lain untuk memberikannya pada kita. Berani nggak gitu? Jangan-jangan gua kasih tahu, besok gue dipecat. Ya. Hubungan saudara putus. Hubungan saudara putus. Tersinggung. Tersinggung. Banyak banget itu. Yes. Dan ini merupakan sesuatu yang menjadi sesuatu yang sangat challenging. Saya tidak bilang sulit, tapi sangat challenging. Karena area inilah yang menimbulkan sumber konflik yang laten. Kadang-kadang kita tidak sadar cara berbicara kita, nada tinggi. Banyak orang berpikir orang dari Sumatera Utara, wah ini teman kita Pak Daniel, bicara dengan nada tinggi, kiranya marah-marah, padahal tidak. Cara Itu kan- penyampaiannya. Betul kan? Iya. Tetapi ada juga mimik orang. Iya. Dia senyum pun, Mukanya kayak galak banget. that's right. Mm-mm. Tapi kita bisa, mau nggak kita memberikan umpan balik? Contoh dulu, saya sering banget dulu kalau senyum bibir naik sebelah. Kayak bergunjing. Begitu kira-kira. Iya. Saya tidak sadar, tapi orang lain memberitahu kepada saya. Thank you banget itu Pak. Thank you banget. Sekarang saya senyum begini. Karena kalau senyumnya samping sinis ya Pak, sinis. Iya. Daripada saya naik sebelah begitu kan. Dan banyak hal yang saya terima dari saya memberikan ruang aman bagi orang yang untuk memberikannya. Ya. Dan ketika kita diberikan feedback, kita bilang begitu kawan, masa sih? Nah, itu menimbulkan ruangan tidak aman dan stop sampai dengan di sana. Ya. Blind area kita tidak bisa lihat. Sayang sekali ya Pak. Karena kita blind. Yes. Blind spot. Ya. Banyak kecelakaan lalu lintas terjadi Karena blind spot. karena kendaraan lain ada di Betul. area blind Blind spot. spot. That's right. Yes. Yang keempat, kalau kita mau dalami lagi, yaitu adalah unknown. Ini yang menjadi kunci pertumbuhan. Artinya, unknown itu bukan suatu ruangan gelap. Unknown kan gampang ya. Kita nggak tahu, dia juga nggak tahu, orang lain juga tidak tahu. So, siapa yang tahu gitu kan? Ini adalah seni menyelami diri sendiri, menemukan potensi yang ada di dalam diri kita. Bukan sesuatu yang takut untuk diselami. Kadang-kadang kan orang takut gelap. Mati lampu takut. Masuk ke kamar mandi, lampunya tidak on, artinya tidak. Saya tuh pernah tuh ke Indomaret yang pakai lampu, yang pakai sensor gitu kan. Ketika saya masuk gitu ya, lagi enak-enaknya, tiba-tiba mati lampu. Karena saya kan tidak bergerak kan, ada kan mati lampu. Itu ruangan gelap. Ruangan gelap bukan berarti sesuatu yang harus ditakuti, tetapi itu adalah cara kita menemukan jati diri kita. Artinya ini membuka kebebasan dari beban lama kita, luka kita, apa yang trauma kita, sehingga kita menemukan sesuatu kekuatan baru kita. Kadang-kadang dengan menggali itu, jadi kita tahu bahwa, oh, saya belum pernah nih, misalkan belum pernah untuk podcast. Toh, kita coba gali area itu. Ini unknown. Jangan ngaku gitu dong, bro. Jujur aja sih, ya kan? Jujur aja sih. Bicara bagaimana kita menerima jika ada satu experience atau tantangan baru ya Pak ya. Kadang-kadang berupa belum tentu tantangan. Kan itu kan tantangan itu kan sudah ada dan kita ambil. Kadang-kadang tantangan itu kita mesti explore. Ya. Artinya out of comfort area and out of our my performance. Salah satunya seperti yang tadi Pak Steph jelasin. Contoh kita sedang membangun, kita fokus untuk mendevelop ya Pak ya. Tapi terjadi sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Betul. Tapi itu sebenarnya adalah proses juga bisa untuk memperlihatkan bahwa kita punya loh potensi pada saat kejadian ini gitu. Dan kalau kejadiannya nggak ada, mungkin potensi ini kita nggak. Dan ketika tahu, ada terjadi sesuatu yang tidak mengenakan, kita harus menggali. Nah, salah satu tadi sudah disinggung oleh Bro Steve, reflektif. Reflektif. Dan reflektif ini, ini spill. Ada di bab 3.
Ih, Spill. Ini spill nih, spill. 28 28 Februari. Februari. Ini ada di bab 3, spill. Kopi bareng beneran, makan malam beneran. Iya, nanti Jadi- itu nanti Iya, akan dijelaskan. Unknown ini sesuatu yang menarik banget. Yes. Hmm. Coba kita lihat next slide-nya adalah bahwa unknown ini adalah satu kesempatan kita bahwa menyadari kepemimpinan is not about control. Yes. Another big Bagaimana one. kita mengendalikan orang lain? Kalau kita mengendalikan orang lain, berarti orang lain boneka pencet. Iya, betul. Boneka pencet tahu ya? Kita menggunakan orang. Iya, Saya nggak tahu boneka pencet apa, Pak. Boneka Saya pencet. tukang Jadi pencet. dipencet tombol di sini dia naik tangan. Dipencet tombol di sini dia naik tangan kiri. Saya taunya wayang, Pak. Boneka pencet. Ya kalau wayang, betul. ya, atau wayang. Kalau sekarang kan zaman remote Bu ya. Zaman remote. Pakai jadi orang lain itu bukan jadi boneka pencet. Ya. Tetapi bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa kita itu otentik. Otentik bahwa bisa jadi role model. Layak diikuti. Saya tidak mengatakan bahwa saya adalah role model yang baik. Hmm. Tapi ada orang yang mengikuti saya. Hmm. Artinya tidak semua orang belum tentu cocok dengan saya. Yes. That's the fact. Ya. Ya, dan itu otentik. Terima. Ya. Ya. Tapi yang Pasti. pasti leadership tidak sama dengan diktator. Yes. Kalau saya berpikir bahwa kepemimpinan saya meningkat hanya dengan mengendalikan orang lain, kalau saya berpikir bahwa dengan membuat orang lain ikut saya karena takut itu berarti saya seorang pemimpin yang baik, maka kita keliru mendefinisikan Kan Bapak, otentik. saya pernah ngomong, kalau itu yang terjadi berarti saya namanya bukan pemimpin, Pak. Tapi diktator, yes. Bukan, Pak. Tapi apa? Pemerkosa, Bapak. Pemerkosa. Itu untuk saya. Oke, lanjut, Pak. Tapi pada waktu Itu kita simpan dulu sampai dengan bab 5 ya. Oke, Pak. Lanjut, Pak. Oke. Dan kalau kita lihat lebih dalam lagi, bagaimana kita menyikapi yang namanya unknown ini. Seseorang itu kadang-kadang perlu mengeksplor what makes I'm wounded. karena kita pasti terluka di masa Dan lalu. ya, mau nggak mau, bukan mau nggak mau ya, ini terjadi nature. Banyak istilahnya wounded inner child. Kadang-kadang orang lain membuat kita terluka, kita menangis, tapi kita nggak bisa mengeluarkan, itu sudah ada. Tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Sehingga kita perlu walk into the ruangan gelap yang tadi, ya, ruang yang tersembunyi, yang kita perlu explore. Bagaimana diri kita sendiri melihat luka itu. Jadi kadang-kadang kalau kita bicara, orang sudah bisa menertawakan diri sendiri. Itu asik, Pak. Enggak, itu baru pintu masuk dulu. Oh, itu asik, Pak. Ya. Oke. Dapat merangkul kekuatan. Kadang-kadang tuh kekuatan dari dalam diri kita nggak tahu sebelum kita explore. Banyak orang yang bilang, introvert, gua nggak bisa ngomong ke depan, gua nggak bisa ini, gua nggak bisa ini. Who knows? Kalau saya introvert. Jangan orang yang mengetahui kalau saya introvert. Anak saya tahu kalau saya introvert. Tapi tidak banyak orang, karena saya bicara di depan. Yes. Betul, Pak. Semua orang sama, Pak. Semua orang pokoknya ngotot saya extrovert. Saya introvert saya. Yang introvert siapa yang ngotot? Apa ya? Siapa? Ada, Pak ya. Ternyata banyak introvert yang jadi pembicara ya. Yes. Betul. Padahal dia introvert. Lucunya banyak orang maksa saya extrovert, Pak. Ya. Sehingga terlihat ekstrovert. Iya, maksa itu ya. Oke, Pak. Dan dikala kita menyadari bahwa ada keterbatasan kita, ada ruang yang kita akan eksplor, disitulah kita baru mulai mengeksplor. Tapi ingat, tadi ada peta, ada kompas, Kompas ada Ada poros. poros. ada kompas, kita akan menemukan arah, tapi tidak ada poros. Oh mama Bental-bental, Pak. itu bagaikan gasing, Gasing, muter terus capek sendiri sampai dia berhenti. top. Ya. Sayang sekali. Never goes anywhere. Oke. Nah, untuk lebih dalam lagi, coba kita lihat mengenai ruang kosong. Bagaimana ruang kosong itu digunakan untuk bertumbuh. Nah, ini nampaknya kita harus belajar dari Amerika nih.
ada teman saya, orang yang saya kenal ini pernah belajar di Amerika. Betul. Kayak Ya, jadi Diels, teman-teman, saya sangat kagum dari Diels karena dia mendefinisikan NLP dan juga pertumbuhan di dalam diri itu dalam 4 skills. Bahwa pada akhirnya kalau kita mau menjadi pemimpin, kita cukup melatih 4 skill. Dan skill yang pertama itu adalah self skill, keterampilan atas diri sendiri. Dan keterampilan atas diri sendiri, hal pertama yang perlu dilatih, coba tebak apa? Sense of self. Jadi kita perlu melatih sense of self. Jadi istilah sense of self ini saya sudah dapat 20 tahun lalu dari beliau. Gitu ya. Dan dari situ saya dalamin apa itu maksud sense dan melatih diri. Karena sense of self adalah pintu masuk sebelum masuk ke personal mastery. Ya, personal mastery menjadi tuan atas hawa nafsu sendiri. Karena saya tahu diri saya, karena saya mengenal jati diri saya, maka saya tahu di bagian mana saya perlu menjadi tuan. Ya, dan kalau saya sudah mampu menjadi tuan, personal mastery, maka saya akan punya yang namanya personal power. Saya punya kuasa atas hidup saya. Nah, kalau 3 ini dilatih, itulah self skill. Nah, dari situ, maka kita bicara mengenai strategic thinking skill, goal. Saya mau kemana? Saya mau apa? Apa visi hidup saya? Nah, setelah strategic thinking skill-nya kuat, maka kita belajar sistem. Gitu, systemic thinking skill. Bagaimana membangun sistem atau memahami sistem. Nah, setelah saya paham soft skill, strategic thinking skill, systemic thinking skill, maka barulah saya belajar mengenai relational skill. Bagaimana saya berelasi dengan orang-orang di sekitar saya. Nah, NLP bicara mengenai 4 skill ini, teman-teman. Tetapi yang di Indonesia seringkali orang sukanya apa sih belajarnya? Di antara 4 skill ini Strategi yang paling sering disenengin apa? Relational skill, Bu. relation ya. Iya, relational skill. Kenapa? Bicara mempengaruhi orang, menghipnotis orang, membuat orang takluk. Kan orang happy ya, membuat Iya, orang yang nggak mau jadi mau. pinter dalam komunikasi. Iya, gitu kan. Ya, bagaimana menjadi playboy yang hebat. Itu semua bicara relational wah, skill. berarti Bro Steve dulunya adalah Hah? Jangan diomongin. oh jangan diomongin. Semua orang sudah tahu. Ada bukan yang Ya. Gitu. Tapi setelah relational skill, orang biasanya senang belajar strategik. Goal setting, outcome, meta outcome. Tapi tidak banyak orang belajar mengenai self skill. mengenai diri sendiri. Padahal NLP bicara mengenai practitioner. Maka semua sertifikasi NLP selalu bicara NLP practitioner, NLP master practitioner. Apa sih maksud practitioner? Pelaku Praktek. praktek. Mempraktekkan NLP dalam kehidupan. Berarti inti sari daripada NLP adalah self skill, bukan relational skill. Keren, Pak. Relational skill itu hanyalah akibat dari self skill yang kuat, strategik yang kuat. Dan saya memahami sistem, maka relational akan terjadi dengan Dengan sendirinya. sendirinya. Yes. Itu Next. juga mungkin Ya, sudah. itu juga yang menjadi jawaban kenapa bab 2 kita adalah sense of self. Karena itu dasarnya. Itu dasar. Next. Jadi kesimpulannya, visi memberi arah. Visi itu strategik ya. Sense of self memberi fondasi, strategik dan sistem. Memberi struktur. Ya, sistem itu memberi struktur, relational itu memberi nafas. Luar biasa, Pak. Oke, Oke. terima kasih. Sudah selesai? Sudah. Oh ya, next lagi satu lagi. Penutup. Ya, ini adalah kesimpulannya. Kalau keempatnya bersatu, maka lahirlah kepemimpinan yang tidak hanya fokus pada hasil, tidak membawa hasil, tapi juga membangun kehidupan itu sendiri. Baik dalam diri pemimpin itu sendiri, dan dalam kehidupan setiap orang yang dia sentuh. Visi, sense of self, strategi, dan relasi. Financial skills. Oke. Luar biasa. Tepuk tangan dong teman-teman. Ini terbiasa tepuk tangan. Thank you. Pak Steph, thank you Pak Ivan, luar biasa. Mungkin mau minum dulu Pak? Oh, kita tanya jawab saja karena waktunya kayaknya ya. Iya, boleh. Thank you. Ini luar biasa ya. Teman-teman. Kayaknya perlu dengar berulang lagi rekaman karena agak menarik. Tapi saya megang satu sih Pak, mawas diri. Yes. Mawas diri.
tambahan ya. Soalnya yang Padahal tidak ada. ada justru yang saya pegang. yang tidak ada slide-nya. Itulah manusia, Pak. Cari yang tidak ada. Nah, kita justru sengaja menyisakan mewastik supaya ada yang Ada nanya. penasarannya gitu. Supaya ada yang nanya. Kalau nanya baru dijawab. Wah, Masa dikasih semua? teman-teman jangan saya yang nanya ya gitu. Kalau saya yang nanya nggak seru nih. Teman-teman mungkin kita langsung aja ke pertanyaan. Oke, kita langsung ke pertanyaan Aditya. Pertanyaan nomor 1. Coach, artinya yang sedang dijelaskan ini baik self knowledge ataupun self awareness ataupun sense of self ini semuanya by practice ya coach. Bukan sesuatu yang tiba-tiba kita miliki. Nah, Yes. Pak dari Pak Adityo. Keren. Yes, keren Yes. banget. Betul. Jawabannya singkat, benar. Benar. Bahwa apakah kita mau salah satu di antara tiganya, atau tiga-tiganya itu adalah sesuatu yang kita perlu praktekkan dalam kehidupan baru kita dapat memahami. Yes. Jadi besok-besok Pak Adityo kalau ada problem, ingat aja Pak, ini adalah ruang gelap kita untuk bertumbuh. Yes. Yes. Berprakteklah. Jadi senyum ya, hore saya ada masalah gitu ya Pak. Betul, betul. Ya, hore datang problem gitu. Karena kayaknya tanpa masalah kita nggak tumbuh deh. Yes, nggak ada laboratorium Ya. prakteknya. Yes. Betul ya? Tapi jangan sampai juga gara-gara itu kita jadi senang juga ya Pak. Iya. Atau ya kita nggak jadi pembuat masalah juga. Asal masalah itu nggak Masalah- datang. Masalah itu akan membuat kita bertumbuh, tapi Betul. bukan karena itu membuat kita harus cari masalah. Ya. Yes. Jadi teman-teman nggak perlu cari betul masalah membuat kita bertumbuh, tapi kita nggak perlu Jangan cari troublemaker. ya gitu kita nggak perlu cari masalah karena nggak usah khawatir teman-teman. Anda nggak nyari pun masalah pasti datang. Betul Yes. banget. Tapi Yes. nggak perlu malu tadi ya, otentik ya. Maksudnya Otentik aja. iya. Jadi kalau teman-teman lagi ada masalah, nggak perlu, Hadapi. iya nggak hadapin aja. Nggak perlu malu juga teman, karena kita hanya boleh malunya sama siapa? Pak Stef? Pada Tahu saya sekarang. pada Oh, mulut udah 2 merah. kali dijebak Lagi. hari ini. Udah tahu saya. Kantor Pak. Iya, udah tahu saya. Silakan ketik jawabannya. Sama siapa Andri? Semut merah. Semut merahnya seperti apa? Yang berbaris di dinding. Oke, Andri nggak tahu lagunya kan. Oke, Pak. Kedua nih, saya belum. Oh, dari Pak Adityo juga. Saya mau bertanya, sampai di level mana seseorang sadar bahwa dirinya sudah maju dari tahap self awareness menuju sense of self? Ini Ko Teddy. Sampai di level mana Pak? Kita tuh sadar bahwa saya ini sudah maju Pak dari awareness menuju sense of self. Kelihatannya Ko Teddy melihat ini sebagai satu tahap. Yes. Yes, Pak. Self awareness kan pemahaman tadi ya di slide tadi sudah jelasin Ya. mengenai bahwa saya tahu kapan saat ini saya lagi rasanya apa. Jadi self awareness sederhana sih teman-teman. Ya kita tes ya self awareness. Ya, apa perasaan teman-teman saat ini? Coba tulis.